Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang energi kinetik benda tegar. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang momen inersia dari benda tegar yang kita putar pada sumbu sembarang, kemudian kita juga sudah membahas tentang vektor momentum sudut benda tegar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi kinetik benda tegar. Dan tentunya nanti di akhir kita akan mengekspresikan energi kinetik benda tegar ini dalam bentuk suku, ya, di dalamnya mengandung suku tensor momen inersia. Baik, kita mulai. Jadi energi kinetik pada benda tegar, kita flashback ke bab 7. Kita sudah membahas tentang energi kinetik dari sistem banyak partikel, ya, di bab 7. Nah, ekspresi dari energi kinetik itu setengah M VCM kuadrat ditambah sigma setengah MI VI kuadrat. Nah, suku pertama ini menunjukkan energi kinetik translasi, ya. Jadi ini menunjukkan energi kinetik translasi. Sedangkan yang suku kedua, ya, suku yang kedua setengah MI VI kuadrat ini menunjukkan energi kinetik dari gerak relatif terhadap pusat massa, atau ini bisa juga disebut sebagai energi kinetik rotasi. Jadi energi kinetik di sini untuk sistem banyak partikel itu adalah jumlahan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, bagaimana dengan energi kinetik benda tegar? Nah, energi kinetik benda tegar itu pastinya dengan cara yang sama, ya. Dengan cara yang sama seperti ini. Energi kinetik dari kinetik translasi dari benda tegar itu diberikan oleh rumus setengah M VCM kuadrat. Nah, sedangkan VCM-nya ini kan bisa kita uraikan, ya. Jadi kan VCM kuadrat itu kan VCM dot VCM. Jadi kan V, kecepatan V itu kan vektor. Ya. V itu vektor. Jadi V dot V. VCM ini di sini kan vektor, ya. Nah, dot produk, hasil dot produk dari dua vektor ini adalah berupa skalar. Jadi VCM kuadrat ini kan dia skalar. Nah, kalau semisal kita mau tuliskan dalam bentuk dot, berarti kan VCM-nya itu kan menjadi vektor. Ya, saya rasa ini mudah, ya. Jadi M VCM kuadrat itu bisa kita tuliskan setengah VCM dot M VCM. Nah, M-nya kenapa dia bisa pindah ke sini? Karena kan ini skalar. Jadi skalar itu bisa pindah kemana-mana. Yang nggak bisa pindah itu kan nanti vektor. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, ya, VCM, M, VCM. Nah, M VCM sendiri itu adalah momentum. Jadi energi kinetik translasi itu bisa kita tuliskan sebagai setengah VCM dot P. Ini momentum linier, ya. Nah, sedangkan energi kinetik rotasi benda tegar itu dituliskan sebagai setengah MI VI kuadrat. Nah, ini kalau di sini kan ada barnya, ya, relatif, ya. Nah, kalau di sini kita pakainya V biasa, ya. Jadi V bar di sini kan sama dengan VI di sini, ya. Jadi setengah MI VI kuadrat yang sama dengan setengah MI VI dengan trik yang sama VI kuadrat itu kan VI dot VI, ya. Jadi VI kuadrat itu VI dot VI. Kemudian dengan definisi kecepatan VI, ya, kalau di kecepatan penyusun partikel benda tegar itu diberikan oleh persamaan VI sama dengan omega cross RI. Jadi relasi antara kecepatan linier dengan momentum sudut itu adalah VI sama dengan omega cross RI. Kalau kita substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 3, jadi V-nya yang ada di sini kita substitusikan, ya. Ini kan bisa kita tuliskan, ini kan jadinya kan VI. Nah, ini dengan cara yang sama, ya. Jadi ini setengah VI dot MI VI. Ya. Jadi kalau misalnya kita substitusikan VI-nya menjadi omega cross RI dot MI VI. Ini kan jadinya kan triple product. Jadinya omega cross RI dot VI. Nah, kalau triple scalar product seperti pada persamaan 5 ini, kita bisa menggunakan trik A cross B dot C itu sama dengan A dot B cross C, ya.
Nah, ini bisa kita gunakan trik seperti ini. Ya, saya rasa trik-trik semacam ini, triple vektor produk, triple scalar produk, itu kan sudah kita dapatkan di matematika fisika 1 ya, dalam pembahasan vektor. Jadi ini kita tinggal gunakan saja, nggak perlu dibuktikan karena pembuktiannya harusnya sudah di matris. Nah, ini kalau kita menggunakan trik ini, jadi A-nya di sini yang berlaku sebagai A berarti omega, B-nya berarti RI, C-nya adalah VI. Nah, di sini A cross B dot C itu sama dengan A dot, berarti di sini omega dot RI cross MI VI. Nah, dotnya ini sigma yang ada di sini itu kan penjumlahan terhadap yang mempunyai indeks I. Jadi sigmanya itu bisa pindah ke depan RI sini. Kenapa bisa pindah? Karena kan omega yang ada di sini kan nggak ada indeks I-nya toh. Jadi ini bisa kita keluarkan sehingga energi kinetik rotasi itu setengah omega dot sigma I RI cross MIVI. Nah, sedangkan RI cross MIVI itu adalah L ya, momentum sudut yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Jadi energi kinetik rotasi itu adalah setengah omega L ya, momentum sudut di sekitar pusat massa. Nah, ekspresi L sendiri itu bisa kita tuliskan dalam suku tensor momen inersia. Jadi L itu sama dengan I dot omega. Jadi energi kinetik rotasi itu bisa kita tuliskan dalam bentuk tensor momen inersia. Jadi T rotasi itu sama dengan setengah omega dot I dot omega. Kemudian kalau kita jabarkan ya, kalau kita jabarkan, jadi kalau misalnya yang tadi T rotasi itu sama dengan setengah omega dot I dot omega. Kalau kita mau kita tuliskan dalam bentuk matrik, berarti kita bisa tuliskan setengah omega tilde, ini tilde itu transpose ya, jadi setengah omega tilde I omega. Nah, omega tilde-nya itu berarti omega X, omega Y, omega Z. Tensor momen inersianya ini matrik 3x3 ada 9 komponen. Kemudian omeganya omega X, omega Y, omega Z. Nah, kalau semisal kan sudah tahu ya perkalian omega I omega, berarti untuk mengalikan matriks itu ini dikalikan ini dulu ya, dari belakang perkaliannya. Jadi kalau semisal Anda mengalikan matriks seperti ini, perkaliannya dari belakang ke depan. Yang dikalikan yang ini dulu toh. Kalau kita kalikan berarti IXX kalikan omega X ditambah IXY dikalikan omega Y ditambah IXZ dikalikan omega Z. Jadi ini kan 3 kali 3 dikalikan, jadi kan ini matrik 3 kali 3 ya, dikalikan 3 kali 1 dikalikan dengan matrik 3 kali 1, berarti hasilnya adalah matrik 3 kali 1. Jadi ini matriknya matrik kolom ya. Ini matrik 3 kali 1. Matrik kolom 3 kali 1. Kolom yang pertama adalah IXX omega X ditambah IXY omega Y ditambah dengan IXZ omega Z. Nih ya. Kemudian matrik yang kolom yang kedua IYX omega X, IYY omega Y, IYZ omega Z. Ini kolom yang kedua. Kemudian yang ketiga IZX ya, baris ya ini ya, IZX itu kalikan omega X, IZY kalikan omega Y, IZZ dikalikan omega Z. Nah ini ya, jadi ini 1, 2, 3, kemudian baru dikalikan dengan yang sini ya ke depan. Ini kan matrik 1 kali 3 ya, 1 kalikan 3, matriknya 3 kali 1, berarti nanti hasilnya adalah matrik 1 kali 1 ya, hasilnya matrik 1 kali 1. Jadi pengalinya omega X dikalikan dengan ini ya, suku ini, kemudian ditambah dengan omega Y dikalikan dengan suku ini, ditambah dengan omega Z dikalikan dengan suku ini. Nah, kemudian ini bisa kita jabarkan, distribusikan ya. Ini kan omega X, IXX, omega X. Berarti di sini omega X kuadrat. Kemudian kalau omega X didistribusikan ke sini, kita punya XY omega X, omega Y.
Yang ini kalau kita kalikan dengan omega x berarti kita punya IXZ omega x omega z ya. Kemudian ini kalau kita distribusikan kita dapatkan suku ini ya. Kemudian ini IYY omega Y dikalikan omega Y jadinya IYY omega Y kuadrat. Kemudian yang suku ini ya kita punya IYZ omega Y omega Z ya. Kemudian yang ini kita punya IZX omega X omega Y. Kemudian IZY omega Y omega Z IZZ omega Z kuadrat karena ini dikalikan dengan omega Z. Nah ini ada beberapa suku yang sama, yang kuadrat bisa kita taruh di depan IXX, IYY, IZZ ya, semuanya kan kuadrat. Kemudian di sini kan IXY itu kan sama dengan IYX ya. Jadi ini ditambah dengan ini berarti dua kalinya. Kemudian IXZ itu kan sama dengan IZX berarti dua kalinya. Kemudian yang ini mana ya, ini ya IYZ dengan IZJ. Jadi ini dua kalinya. Jadi energi kinetik rotasi itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi dalam suku tensor momen inersia. Nah, dengan tadi kan P sama dengan VCM itu adalah momentum linear system dan VCM itu adalah kecepatan pusat massa, sehingga energi kinetik benda tegar itu kan berarti totalnya energi kinetik total T rotasi ditambah dengan T translasi. T rotasinya sendiri adalah setengah omega L ya, setengah omega L. Kemudian L-nya sendiri adalah I omega. Jadi ini bisa kita tuliskan setengah omega dot I. Sebenarnya kalau misalnya penulisan vektor itu kan biasanya kan di bold ya, atau dikasih tanda vektor. Kalau misalnya tensor itu biasanya panahnya itu 2 seperti ini. Nah, dot omega ya ditambah dengan setengah VCM dot P.